reaksi-reaksi keras dari sebagian besar umat Islam terkait dengan penolakan Ustadz Abdul Somad oleh pemerintah Singapura. Tindakan-tindakan para pendukung UAS ini ya bentuknya marah-marah, justru menampilkan sosok umat Islam yang lemah, kan lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali mengomentari ya reaksi-reaksi keras dari sebagian besar umat Islam terkait dengan penolakan Ustadz Abdul Somad oleh pemerintah Singapura. Jadi salah satu tindakan dari katakanlah pengagum daripada Ustadz Abdul Somad yaitu melakukan demo besar-besaran ke kantor Kedubes Singapura ya. Artinya ini memperlihatkan sebuah reaksi ya, bentuk marah kemarahan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kita belum lama meninggalkan bulan Ramadan. Ya mestinya puasa 1 bulan kemarin itu ngefek ya. Ngefek kepada umat Islam yang memang benar-benar berpuasa. Artinya dapat mengendalikan diri. Mestinya kan begitu. Tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau marah-marahnya 6 bulan kemudian, oke lah, efeknya udah hilang kan gitu. Ini 1 bulan juga belum habis sisa-sisa puasa itu, tapi tetap aja ya marah-marah ya. Nah padahal Rasul mengatakan orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan amarahnya, yang bisa mengendalikan dirinya dalam keadaan marah. Nah, itu orang yang kuat. Jadi tindakan-tindakan para pendukung UAS ini ya bentuknya marah-marah, justru menampilkan sosok umat Islam yang lemah, kan lemah ya, tidak kuat gitu. Mestinya kan tidak usah marah-marah ya, apalagi tindakan daripada pemerintah Singapura ya itu tidak semata-mata dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap agama Islam, enggak. Ya, tidak ada penghinaan ke agama, enggak ada. Karena Abdul Somad tidak mewakili Islam ya, bukan atribut keislaman. Dia hanya seorang pendakwah ya, seorang ustadz yang berdakwah ya. Nah cuman kalau ngelihat gelagat seperti ini, seakan-akan beliau ini tokoh pergerakan ya, tokoh pergerakan kan memandang jadi berbeda gitu. Sebab kalau memang dia ulama sejati ya tidak memprovokasi kepada masyarakat yang menimbulkan amarah, mestinya diterima dengan baik, dengan jiwa besar, terus introspeksi kan gitu. Tapi yang terjadi kan sebaliknya, jadi gaduh gitu ya, gaduh. Nah itu saya katakan tadi yang membuat saya heran, bulan puasa belum lama berlalu gitu. Mestinya kan ada efek berpuasa selama 1 bulan, mestinya kan itu. Artinya daya kendalinya masih kuat lah. Tapi ternyata enggak, rapuh. Ya. Jadi yang kita tampilkan bukan suatu kebanggaan sebetulnya. Ya. Menampilkan kelemahan bahwa kita lemah. Karena orang kuat tadi kan orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Ini Nabi ngomong begitu. Tapi kalau dihadapi dengan marah-marah, apalagi marah besar, ya berarti kita menampilkan kelemahan diri kita sebagai umat Islam. Itu masalahnya kan gitu. Sehingga tadi kalau marahnya 6 bulan kemudian, oke lah, efek puasanya udah habis kan gitu. Ini 1 bulan juga belum selesai nih, sisa puasanya masih anget lah ya, mestinya kan begitu. Tapi nggak ngefek. Terus apa yang diharapkan gitu loh dari tindakan demo marah-marah itu? Apa yang diharapkan?
Kan nggak jelas. Ya, dampak apa yang diharapkan gitu. Apakah sekedar menunjukkan ketersinggungan, ketidaksukaan kan gitu. Ya nggak begini caranya gitu. Ya. Jadi ini sangat memprihatinkan lah ya. Sangat memprihatinkan. Kalau Ustadz Abdul Somad bersikap arif bijaksana, tidak secara emosional menghadapi kenyataan ini, mungkin akan lebih dihormati. Ya. Semua orang akan simpatik kepada beliau. Apalagi kalau kita tarik ini sebagai bagian daripada takdir, ya, ini lebih berat. Artinya tidak mau terima kenyataan hidup, tidak mau terima takdir. Semua ini kan bukan suatu kebetulan, dan tidak ada yang bisa terjadi di muka bumi ini tanpa kehendak dan izin Allah kan gitu. Nah kalau kita berpikirnya ke sana, justru apa yang dilakukan ini ya melawan takdir. Melawan takdir. Berbeda keadaannya kalau Singapura secara terang-terangan menghina Islam, ya, menghina atribut Islam. Beda. Ya, wajib bereaksi gitu. Tapi ini kan sekedar menolak Abdul Somad. Dan Abdul Somad tidak mewakili Islam, tidak. Karena orang seperti Abdul Somad banyak. Ustadz di Indonesia banyak. Jadi menolak beliau tidak berarti menolak Islam, tidak. Itulah persoalannya. Jadi ini apa? Sebaiknya dijadikan pelajaran yang berharga lah untuk kita semua. Bagaimana mensikapi suatu persoalan, ya, sehingga tidak menampilkan suatu kelemahan. Ya. Ini benar-benar suatu kelemahan. Ya. Kalau menyikapinya secara bijaksana, tentu akan lebih banyak simpatik yang datang gitu kan. Akan ada rasa hormat yang bagus dari semua pihak. Tapi dengan reaksi semacam ini justru memperkeruh keadaan, ya. Tidak menjadi tidak kondusif kan gitu. Oke, itu aja sekedar komentar ringan terkait dengan reaksi pendukung Ustadz Abdul Somad, ya, yang saya pandang sebagai tindakan marah-marah, ya, marah-marah. Dan marah-marah ini menjadi aneh karena satu, bulan puasa belum lama berlalu. Kedua, marah-marah itu bukan karakteristik orang Islam sebetulnya, ya. Karena Rasul sudah mengatakan yang kuat itu yang bukan yang marah-marah, ya. Yang kuat itu yang bisa mengendalikan amarahnya. Jadi bisa marah tapi ditahan marahnya gitu. Itu yang kuat. Nah itulah karakter orang Islam gitu. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.